Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di sini dokternya ngeliatin dan sepertinya memberikan sesuatu ya ke mulutnya ya. Mungkin ya, ini gua spekulasi gua karena tangannya di mulutnya ngalangin. Ishida-san berkata, kondisinya baik-baik aja. Aku akan bersiap-siap sekarang. Oke, ikuti aku. Dan akhirnya mereka pun pergi. Lalu setelah itu mereka pergi. Dan bener guys, ternyata di mulutnya ada sebuah kunci. Orang tua cebol ini, apa yang dia rencanakan? Lalu sekarang kita masih di rumah sakit, di mana si Nobu Ishida, ya kan ya? Seperti tadi dia lagi sama bodyguardnya ya. Dan juga ada kasur yang kayak bukan kasur sih, yang buat ngangkut orang itu loh di rumah sakit. Gue lupa namanya. Dan mereka pergi lagi baik lagi. Eksperimen akan segera dimulai. Dalam 5 menit bawa dia ke ruang operasi sekarang. Siapa? Bangun. Hey, bangun. Baju bread. Dokter yang itu langsung dihajar sampai dia terempas jauh. Hah, apa-apaan? Bagaimana bisa bajingan ini lepas? Dan di sini kursi diambil dan dilempar ke dokter apa Nobu Ishida, gue nggak tahu deh. Cuma kena lagi tuh. Hentikan dia cepat. Dan di sini satu kena knee kick dan orang ini ngambil sebuah pistol dan dia mau nembak. Tapi sebelum berhasil nembak, dengan cepat langsung maju dan menahan tembakannya. Jadi di pelatuknya ditahan di belakangnya, jadi nggak bisa ketarik. Dan menggunakan borgolnya, dia menyerang dan menghabisinya. Kau yang mokat. Dan semuanya pun langsung tumbang. Dan sisa Nobu Ishida. Kerja bagus bocah. Kelihatannya pertaruhanku kali ini berhasil. Namaku Nobu Ishida. Aku adalah dokter spesialis neurologi. Aku telah ditipu untuk datang ke fasilitas bawah tanah ini 2 tahun lalu. Dan dipaksa oleh orang-orang itu untuk bergabung dalam eksperimen manusia. Aku selalu berusaha untuk lari. Memalukan, orang yang terakhir kali tidak bisa memanfaatkan kunci itu. Tapi entah kenapa aku gak ketahuan. Jadi apa kau bilang kau ingin menolongku untuk kabur? Nobu Ishida menjawab, tempat ini seperti tempat bermain perusahaan Tsuchiya. Namun sejak kau berani melawan anggota mereka, itu artinya kau juga punya pendukung yang sama kuatnya. Benar kan? Dalam hatinya, haruskah aku mempercayai dia? Selain itu, rubah tua ini pasti mengetahui dengan baik susunan tempat ini. Lupakan. Aku akan membawa dia kembali dan akan membiarkan bos yang memutuskannya. Jika mempertimbangkan berapa lama waktu berlalu, tim penolong seharusnya segera akan datang. Sekarang kita pergi ke sebuah kayak hutan ya, di mana ada dari tim Falcon juga harusnya ya yang sedang kabur. Sialan, apa mereka tidak mendapatkan sinyal bahaya? Tiba-tiba seseorang berkata nih pakai bahasa Jepang, kita menemukan dia ada di sekitar sini dan kakinya kena tembak guys. Sialan, cepat bawa dia kembali ke base. Tunjukkan padanya apa yang akan terjadi pada orang yang berani bermain-main dengan kita. Sialan, aku telah berakhir. Di sini dia berada di belakang sebuah pohon ya untuk mengambil cover. Dan ternyata ada banyak sekali yang datang menggunakan senjata. Hey, awas, tetap waspada. Tiba-tiba satu orang ada yang kalah. Awas, serang musuh. Dan di sini mereka menembak tapi sangat pelan. Di belakang, awas. Dan satu persatu semuanya dihabisi, kena tembakan. Dan ternyata mereka semua ditembak oleh Zexir dan juga Peng Hao.
instruktur Peng Hao dan juga instruktur Zexir. Dan di sini Luli lagi bareng Robert ya di sebuah rel kereta, di stasiun kereta lebih tepatnya ya, di rel kereta. Terus di sini Robert mendapat notifikasi. Robert berkata, "Pak, aku menerima sinyal dari Peng Hao. Mereka terlibat dalam baku tembak singkat dengan pihak lain. Nomor 3 aman. Mereka harusnya tiba di rumah persembunyian dengan tim elang pada saat yang sama. Setelah kami mendapat informasi yang diberikan oleh nomor 3, kita harus dapat menemukan nomor 2 lokasi yang tepat. Beritahu mereka bahwa aku juga telah tiba. Dan jangan terburu-buru, Pak. Kami tidak bisa sering berkomunikasi dengan mereka. Lebih baik dipersingkat. Kalau begitu, katakan aja pada mereka, sang peretas telah tiba." Nah, di langkah selanjutnya, kita hanya perlu menggali sisi lain. Di sini lagi ini ya, si yang kemarin ditangkap itu loh. Dia di sini lagi melawan seseorang, dan orang yang dilawan langsung terhempas jauh kalah. "Aku ingin melawan 10 orang sekaligus." Cih, bocah ini masih penuh energi. Data kebugarannya melampaui manusia biasa. Dia pasti bahan yang bagus untuk eksperimen. Siapkan ruang eksperimen. Aku ingin mengupas setiap inci dagingnya sendiri. Tunggu, bukankah dia adalah kandidat terbaik untuk eksperimenku? Kalau kau menghabisinya, dia tidak akan lebih baik daripada seonggok daging mati. Dan itu gak berguna. Dia layak. Apa kau bilang? Ishida-san, apa kau udah lupa? Saat ini kau gak lebih dari sandera keluarga Tsuchiya. Apakah kau yakin? Dengan posisimu, apa kau pikir kau memiliki kualifikasi untuk menuntutku, sang penerus keluarga Tsuchiya? Dari mana kepercayaan dirimu itu berasal? Sebelum aku resmi menjadi kepala keluarga, tunjukkan hasil penelitianmu. Kalau tidak, kaulah yang akan menjadi kelinci percobaanku berikutnya. Kunci keparat itu kembali ke penjara. Cepat! Dan akhirnya dia pun dibalikan ke penjara. Si Ishida berkata, "Bagaimana menurutmu? Aku baru aja menyelamatkanmu lagi." Haruskah aku berterima kasih untuk itu? Dr. Tsuchiya itu adalah seorang iblis. Lagian, kita semua akan mokat jika kau tidak membuat keputusan sekarang. Parat, kita nggak punya waktu banyak. Ishida-san, seberapa luas pengetahuanmu tentang waktu? Bukankah kalian sangat tertarik dengan struktur tubuhku? Dan kelihatannya kejutan akan segera datang ke sini. Di sini, Luli dan kawan-kawan mendirikan sebuah base camp. "Aku menemukannya." Luli bertanya, "Apa bisa kau meretasnya?" "Tunggu sebentar." "Oke, aku udah masuk." "Enggak, informasi yang diberikan oleh nomor 3 sangat akurat. Bangunan komersial biasa tidak akan memiliki sistem pertahanan tinggi seperti ini. Aku sudah mendapatkan rekamannya." Di sini pas ngomong ya, Dr. Tsuchiya adalah iblis. Kita nggak punya waktu untuk sekarang. Nggak, itu kan nomor 2. Dan dia masih hidup. Luli bertanya, "Siapa orang yang berbicara dengan nomor 2? "Tunggu sebentar." "Oh, aku mendapatkannya. Nobu Ishida, umur 88 tahun. Dia pernah menjadi profesor terkemuka di Universitas TK. Dan dia memiliki otoritas yang sangat tinggi di bidang neurologi. Dia juga bertanggung jawab atas penelitian pada banyak proyek neurologi. Topik penelitiannya adalah tentang evolusi tubuh manusia. Dia menerbitkan pernyataan tesis bahwa rata-rata orang dewasa hanya dapat mengaktifkan 35% serat otot mereka meski mereka melakukan yang terbaik. Dan untuk seorang atlet profesional, mereka hanya dapat mengaktifkan 42% dan sisa-sisa serat otot dalam keadaan istirahat. Jika seseorang dapat mengaktifkan 100% serat ototnya, maka kekuatan dan kemampuan reaksi manusia akan sekuat manusia super. Tapi nggak lama setelah dia menerbitkan tesis tersebut, dia tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia sudah bekerja untuk keluarga Tsuchiya, Nobu Ishida. Oke, bentuk formasi. Pak, tim sudah siap. Tolong berikan perintah. Target misi kali ini adalah untuk menyelamatkan rekan kita. Pada saat yang sama, pastikan bahwa kalian dan rekan kalian aman. Dan juga bawa kembali Nobu Ishida kepadaku. Hidup-hidup, Pak. Jaringan di sekitar posisi target semuanya telah kuambil. Tempat ini akan menjadi pulau terpencil dalam 5 menit. 5 menit, ha? Nggak, jadikan 20 detik. Wush. Aku mengucapkan kepada seluruh tim, selamat berburu. Hei, kenapa saya tiba-tiba berhenti bekerja? Nggak bisakah mereka mengganti papan sirkuitnya? Para idiot ini hanya tahu cara menagih uang aja. Aku yakin mereka malas memperbaikinya. Kita kan sedang berada di bawah tanah. Lantas, apakah para idiot sedang mencoba untuk mencekik kita? Orang yang kanan nih, dia merespon, "Mitsunari-kun, janganlah marah begitu." Lalu tiba-tiba, kerting, dan tiba-tiba akhirnya kebuka tuh. "Hei, kalian tidak diizinkan untuk berada di bawah sini." Tiba-tiba, kepala mereka berdua langsung hilang, dan mereka semua masuk. "Hei, apakah jaringan di pihak kalian berfungsi?" "Nggak sama sekali. Hubungi penjaga ruang bawah tanah." "Iya, jaringan dari pihakku juga terputus." Aku juga terputus." "Hei, kenapa nggak bisa?" "Aku punya firasat buruk. Aku akan menghubungi bagian keamanan." "Hei, ini adalah ruang kontrol bagian keamanan. Seluruh personel keamanan segera hubungi kami menggunakan saluran cadangan." Kami ulangi, seluruh personel keamanan segera hubungi kami menggunakan saluran cadangan. Seluruh personel keamanan harap segera hubungi ruang kontrol. Jika kalian telah menerima pesan,
atau kami akan mengaktifkan status siaga. Di sini mereka bergerak sangat cepat ya. Dan di saat yang sama ada penjaga nih, prajurit dari kubu si Sucia, dan kelompok itu langsung satu persatu dihabisi. Tolong. Ini sesuatu pasti telah terjadi. Dan sekarang kita pindah ya ke si Nobu Ishida dan juga nomor 2. Apa yang terjadi? Kejutan besar untuk Sucia telah tiba. Apa mereka di sini untuk menyelamatkanmu? Dalam hati Nobu Ishida, astaga, bagaimana mereka bisa menemukan dan menyusup ke tempat ini dalam waktu sesingkat itu? Dengan organisasi yang kuat ini, ada kemungkinan kali ini kami bisa melarikan diri. Sial, siapa kau? Apakah kau? Dan orang itu juga langsung dihabisi dan radionya pun hilang. Hei, apakah kita sudah kehilangan kontak dengan mereka semua? Benar, kita sudah kehilangan kontak dengan seluruh unit sekarang. Ini seperti kita adalah satu-satunya yang tersisa. Anak buahku sudah meminta bantuan sebelumnya dan mereka akan segera tiba. Dalam hati orang ini, jangan bercanda. Apakah keluarga Suciyaku milikku ini menghabiskan semua uang itu hanya untuk keamanan yang dengan mudahnya musuh masuk seperti itu? Enggak. Semua bawahanku adalah prajurit yang luar biasa. Ini pasti teman dari si subjek penelitian itu. Direktur, aku sarankan kita untuk mengaktifkan protokol darurat dan menghapus semua jejak yang ada. Lawan kita kali ini telah melampaui apa yang disebut manusiawi. Sial, gak bisa dimaafkan. Dalam hati direktur, bagaimana bisa ada orang lain berhasil membuat manusia super sebelum kami? Direktur berkata, segera amankan data penelitian. Kita akan meninggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan Ishida? Akankah kita akan ikut membawanya bersama kami? Enggak. Siapapun yang mengkhianati keluarga Suciya tidak layak untuk hidup. Aku ingin secara pribadi menyaksikan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Baiklah Pak. Nih di sini lagi kabur ya mereka ya. Apakah teman memang sekuat itu? Betul sekali. Meskipun ada beberapa orang yang lebih kuat dariku, tapi itu hanya sedikit. Dalam hati Nobu Ishida sudah kuat. Dia harusnya sudah sangat kuat, tapi dia bukan yang terkuat. Sial, pintu keluar terkunci. Sepertinya mereka sudah mengaktifkan protokol pembersihan darurat. Sial, pintu ini adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Nomor 2 berkata, pembersihan darurat. Aku tidak menyukainya. Terus dia melihat ke atas dan melihat sebuah ventilasi. Hei Nobu, kau tidak memiliki klaustrofobia kan? Apakah kau berpikir kabur melalui ventilasi? Kenapa? Apa kau mempunyai ide yang lebih baik? Tapi tiba-tiba pintunya kebuka. Jabingan Suciya itu benar-benar gak bisa memikirkan kata sandi yang lebih rumit. 6-0, kata sandinya adalah 6-0. Lalu tiba-tiba, bukankah ini? Ternyata tiba-tiba ada yang menancap di di tubuh dari si Nobu Ishida, dan mungkin semacam racun mungkin ya, tuh ada jarumnya tuh. Dan dari situ keluar tuh prajurit-prajurit dan juga si direktur. Si direktur berkata, ini adalah neurotoksin yang kau temukan sendiri. Sekarang nikmati 30 menit terakhir yang paling menyakitkan dalam hidupmu yang menyedihkan ini. Si direktur berkata, matilah Ishida, dasar kau bajingan pengkhianat. Di sini Ishida tiba-tiba sedikit tumbang tuh dan mulai mimisan. Nobu, dan di sini orang-orang dari direktur dari Suciya mengeluarkan tembakannya. Sialan, habisi mereka. Apa ini sudah benar-benar berakhir? Tapi tiba-tiba semua bawahan, semua prajurit dari Suciya semuanya langsung tumbang. Ini, dan tiba-tiba ada pisau yang tertancap dan ternyata itu adalah Peng Hao. Dia hantu. Terus Suciya ditendang. Tolong, dan tepat berhenti di depan Nobu Ishida. Instruktur Peng Hao senang melihatmu di sini. Apa itu berarti pimpinan juga dari sini? Pimpinan. Lalu di sini Peng Hao kayak pucat putih gitu ya. Dan Nobu Ishida bangun. Kau tunggu dulu. Ketua, aku menerima pesan dari tim elang. Misi mereka sukses. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan kembali. Pimpinan? Ya, aku bisa melihat itu. Apakah aku sudah ada di neraka? Dan dibawa nih Nobu Ishida ke Luli. Apakah kau pimpinan yang dibicarakan anak muda itu? Kau masih sangat muda, namun kau sudah membuka rahasia untuk meningkatkan tubuh manusia. Meskipun ada banyak hal yang ingin aku pelajari darimu, tapi sepertinya aku sudah gak punya banyak waktu lagi. Tidak aku sangka aku akan mokat oleh racun yang kubuat sendiri. Kurasa inilah yang mereka sebut dengan karma. Lalu Luli menghampirinya dan berkata, Profesor Nobu Ishida, mungkin aja aku bisa mengubah persepsi Anda tentang waktu. Sekarang di sini akhirnya Luli mengeluarkan sebuah kontrak. Apa ini? Dalam hati Ishida, apa ini rahasia di balik kemampuan para prajuritnya? Di klubku, kami punya beberapa ilmuwan top, tentara terkuat, dan penasihat paling bijaksana. Tujuan kami adalah evolusi manusia dan merevolusi dunia ini. Profesor Ishida, kau sangat beruntung. Kau adalah bakat yang sangat saya butuhkan. Jadi bergabunglah.
ini bukanlah sekedar tawaran bergabung. Namun, ini juga hanya kesempatanmu untuk lolos dari kematian. Lagi pula, kau hanya punya sisa waktu 5 menit lagi untuk hidup. Nama Nobuo Ishida, umur 88, sisa hidup 5 menit 58 detik. Aku tidak akan memaksa, meski itu sepenuhnya pilihanmu. Hah, apakah itu masa hidupku? Dalam hati Nobuo Ishida, kemampuan untuk memanipulasi masa hidup seseorang itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Apakah dia dewa? Ini bukan seperti aku punya banyak pilihan. Aku terima. Hush. Terus akhirnya dapat masa hidup menakjubkan. Perasaan mati rasa dari racunnya sudah lenyap. Tubuhku pulih, menakjubkan. Aku merasa luar biasa. Pak tua, nggak bisakah kau mengatakan hal lain? Aku sudah mendengar kalimat yang sama darimu berkali-kali, Pak tua. Luli berkata, Robert, Profesor Ishida sekarang adalah bagian dari tim kita. Jangan terlalu keras padanya. Tuan, kita udah siap untuk bergerak. Kami akan beraksi saat Anda memberikan isyarat. Luli bertanya, untuk melakukan apa? Untuk membersihkan bukti. Oh, membersihkan, hah? Itu tidak diperlukan. Kita biarkan aja mereka di sana. Hah? Gimana? Peng Hao berkata, sejak kita ditingkatkan oleh kekuatan Tuan, maka nggak perlu cemas tentang meninggalkan jejak apapun. Dan untuk mayat-mayatnya, kita bisa tinggalkan mereka sebagai bentuk pencegahan. Apakah ini tujuan Anda, Tuan? Benar. Bagaimanapun, Robert, aku ingin kau benar-benar menghapus semua data dari sistem mereka. Jangan lewatkan apapun. Siap, Tuan. Hal semacam ini adalah keahlianku. Saya akan pastikan, bahkan tidak akan ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Profesor Ishida, apa kau punya keluhan? Enggak. Terima kasih banyak, Tuan. Seperti itu lagi. Ya udah, kita pulang. Siap, Tuan. Mereka pun kembali ke mansion. Secara keseluruhan, semua misi kali ini dapat dianggap sesuai dengan harapan Anda, Tuan. Luli merespon, bukan hanya kita nggak menderita korban, kita bahkan membawa profesor neurologi. Kurasa ini bisa dianggap sebagai kesepakatan perdagangan yang buruk untuk lawan. Di tingkat nasional, organisasi yang kita tangani kali ini hanya dapat dianggap sebagai kelas 2. Profesor Ishida awalnya berencana untuk pindah ke negara M untuk melanjutkan penelitiannya, tapi malah tertangkap oleh mereka. Mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Sudahkah kau lihat betapa bahagianya dia ketika melihat Profesor Greta dan Pak Tuatang? Tuan, meskipun tidak ada orang yang memiliki kemampuan setara denganmu, tetap lebih baik jika kita... Apa kau takut kalau aku akan berpuas diri? Kita nggak bisa selalu menjamin bahwa kita akan lebih kuat daripada musuh kita. Lagi pula, teknologi yang dimiliki beberapa organisasi ini jauh melebihi dari apa yang kita ketahui publik. Kau benar, ada banyak sekali rahasia di dunia ini. Jika tentara datang, kita akan memblokir mereka dengan para jenderal. Kita bisa gunakan situasi kali ini untuk menguji seberapa dalam air di dunia ini. Maksudnya, pertama, akan selalu ada cara untuk menangani setiap tindakan musuh. Kedua, menilai situasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Jika mungkin saya kurang sopan, saya minta maaf. Anda seharusnya jangan sampai lengah, Tuan. Terima kasih, Guru Tu. Akan kupastikan untuk lebih berhati-hati. Sekarang kita pergi ya ke kantor dari Luli. Ada Nyonya Tu dan semua prajurit mungkin ya. Peng Hao berkata, Tuan, tim Falcon sudah di sini. Sekarang kita akan mengevaluasi kinerja semua orang untuk misi ini. Lek, dinyalain proyektornya. Dari itu ada video ya. Ini adalah tim A. Kita berada dalam posisi untuk memotong generator cadangan mereka. Ganti, diterima. Tim B, pindah. Pergi-pergi. Kita telah melihat musuh. Singkirkan mereka, jangan sisakan satupun yang hidup. Seolah-olah mereka hanya berdiam diri. Ya, lorong utara telah dibersihkan. Sisi selatan juga telah dibersihkan. Diterima. Tim A, terus dorong lebih dalam. Waspadalah, musuh memiliki senjata. Habisi mereka dengan cepat. Ya, kami telah menemukan nomor 2. Laksanakan. Bagus. Tim A, ikut aku kembali ke perkemahan. Tim B, bersihkan musuh yang tersisa. Laksanakan. Guru Tu, apa yang kau pikirkan mengenai kinerja mereka? Aku ingatkan kau untuk tidak puas diri lebih awal. Tapi aku tidak menduga musuh nggak pernah punya kesempatan melawan tentara kita. Tadi adalah kelalaianku. Nggak, kau tidak salah. Lagi pula, dalam legenda, bahkan dewa pun pada akhirnya terbunuh oleh manusia karena mereka sombong. Tepatnya, karena peringatanmu, aku memutuskan untuk mengevaluasi sebab akibat dari tindakan kita kali ini. Lebih lagi, aku tidak akan selalu ada untuk mendukung mereka. Dan gak peduli seberapa kuat tentara kita, mereka masih akan kurang dibandingkan ketika kekuatan waktu meningkatkan mereka. Peringatanmu yang terus-menerus untuk tidak berpuas diri bukan hanya pengingat untukku, tapi juga untuk seluruh klub, sehingga kita terus bergerak maju. Untuk itu, terima kasih. Aku hanya melakukan tugasku, Tuan. Dalam hati Nyonya Tu, Luli, dia sungguh berbeda dari saat pertama kali aku bertemu dengannya. Kesombongan dan rasa mudah puas dirinya saat aku pertama kali bertemu dengannya sudah perlahan menghilang. Sekarang dia bisa dianggap sebagai pemimpin yang sangat baik. Tapi kenapa aku punya perasaan ini? Saat kekuatannya terus bertumbuh, beberapa hal perlahan menghilang juga. Hanya saja, apa itu? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.